Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Learning Journal kedua. Perkenalkan, saya Olivia Ayu Pramana, peserta Latsar CPNS 2022 golongan 3, angkatan 22, kelompok 4, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu. Masih dengan pengampu materi Bapak Ahmad Fauji Batubara, SAP MPA. Kita akan melanjutkan agenda 1 dengan materi analisis isu kontemporer. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Perubahan yang diharapkan terjadi bukannya sesuatu yang berbeda saja, namun lebih dari itu. Perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan manusia. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Maka dari itu, dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut, seorang PNS harus memiliki modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika, dan modal kesehatan fisik dan jasmani. Bila modal insani tersebut dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa, dan diharapkan PNS memiliki kemampuan dalam memahami, mewaspadai, juga menghadapi isu-isu kontemporer yang sedang terjadi. Apa itu isu kontemporer? Menurut Barry Jones dan Chess, adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak ditangani dengan baik, akan memberikan efek negatif pada organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Secara umum, isu kontemporer dapat diartikan sebagai pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Adapun isu-isu kontemporer yang kita bahas pada agenda ini antara lain korupsi, narkoba, paham radikalisme dan terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massa seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Setelah mengenal dan memahami isu-isu strategis kontemporer, menyadarkan kepada kita bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Sebagai alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas, digunakan teknik tapisan isu, yaitu teknik APKL, di mana aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kelayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Setelah itu ditentukan isu prioritasnya dengan menggunakan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan APKL dan USG, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Misalnya, menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, table frequency, analisis kesenjangan,
atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat untuk menggambarkan akar dari isu atau permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan. Demikian learning journal yang saya peroleh dari agenda 1 pelatihan dasar CPNS kali ini. Dengan mempelajari analisis isu kontemporer ini, PNS diharapkan mampu berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.